Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati bi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Dari nikmat yang begitu banyak itu diantara lain nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada Jumat ini kita dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Insya Allah ini menjadi bekal kita kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya termasuk kita ini dari jalan kebodohan tauhid kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita memeluk dinul Islam. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, khatib dan kita semua mari kita berwasiat tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ajal menjemput kita. Pada kesempatan Jumat ini, judul kita hari ini tidak berkisar tentang hari Jumat. Tentunya dalam Jumat ini tidak semua kena waktunya. Mungkin kalau dalam pengajian bisa kita bahas sampai tuntas. Yang pertama, Jumat itu, hari Jumat itu dalam Islam dan harus kita imani. Rasul mengatakan afdolul ayyam. Hari Jumat itu sebaik-baik hari. Di lain keterangan dia katakan sayyidul ayyam, semulia-mulia hari. Paham itu? Ini yang harus kita imani, saudara. Ini yang harus kita pahami, bahwa hari Jumat itu hari yang sangat mulia. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Maaf, mulai hari ini, dan itu harus kita imani. Ada yang berpandangan di suatu tempat bahwa malam Jumat itu serem. Maaf saudara, istilah di Jawa itu ada namanya Jumat Kliwon. Padahal yang ketiga Jumat dikatakan hari raya sepekanannya umat Islam. Jadi kalau kita meyakini hari Jumat itu atau malam Jumat itu serem, maka ini bertentangan dengan akidah kita. Itu yang dikatakan Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Barang siapa yang tasabuh ikut-ikut yang bertentangan dengan pemahaman ini, akidah loh keimanan kita tentang Jumat itu. Banyak lagi hal, ini antara lain itu sekalian. Jadi mulai hari ini jangan ada di benak kita dan beritahu keluarga kita, sahabat kita bahwa Jumat itu hari yang sangat mulia. Menurut Islam, kita agama Islam. Kalau agama lain terserah saudara sekalian. Jadi ada mitos seperti itu. Nah, kalau mitos budaya bertentangan dengan Islam, tinggalkan itu saudara sekalian. Satu, yang kedua. Saya potong-potong saja yang penting itu saja. Ketika hari Jumat ingin melaksanakan sholat Jumat, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik untuk ke depan. Soal tekniknya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka malaikat berdiri di pintu-pintu masjid, di pintu-pintu penyelenggara sholat Jumat. Berdirinya kayak apa kita nggak tahu. Ngapain? Perhatikan baik-baik. Yaktubunal awal fal awal.
mencatat orang yang masuk pertama, kedua, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik, dicatat. Perhatikan baik-baik, ketika khotib naik mimbar seperti tadi itu, maka bukunya ditutup. Berarti yang terlambat sengaja tidak tercatat. Saya ambil contoh yang gampang. Yang sholat saja masih ada batu sandungan, apatah lagi yang tidak sholat. Apa namanya? Fawailul lil musholin, celaka orang sholat. Dia sholat membiarkan anak yatim, fakir miskin, hidup terlantar, celaka itu sholat. Nah, sama dengan ini. Mulai besok, bahkan tadi dalam mukadimah saya katakan, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au, bersegeralah kamu. Jangan main-main. Dan ini bukti keimanan kita. Tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mantap atau tidak, ini ujiannya. Mohon maaf saudara sekalian, apatah lagi ada masjid yang sholat Jumatnya azan 2 kali. Maka dia mengatakan, baru azan pertama, hati-hati. Ketika dengan sengaja Anda menghadiri sholat Jumat, khotib sudah naik mimbar, maka malaikat tutup bukunya, masuk ke dalam masjid. Kita nggak tahu tekniknya kayak apa. Ngapain malaikat masuk ke dalam masjid? Mendengarkan khotib yang sedang berkhutbah. Malaikat dengerin khotib yang sedang berkhutbah. Kita malu sampai kalau ada khutbah kita maaf saja tertidur begitu. Saya suka anjurkan kepada pengurus-pengurus masjid, khotib sholat Jumat jangan lembek. Karena orang sudah kerja setengah hari, capek, sudah capek masuk ke masjid, khotibnya lembek, tidur. Saudara sekalian, maka hadis itu menjelaskan, ini perhatikan, di zaman Nabi ini berebut orang. Orang yang masuk ke masjid saf yang pertama, bagaikan dia berkorban dengan badanah, dengan unta. Saf yang kedua, bagaikan dia berkorban dengan baqarah, dengan sapi. Saf yang ketiga, bagaikan dia berkorban dengan kabsah, kambing. Saf yang keempat, bagaikan dia berkorban dengan ayam dajajah. Saf yang selanjutnya, bagaikan dia berkorban dengan bedol, dengan telur. Artinya apa? Saf-saf ini zaman Nabi berebut saf paling depan. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Kalau kita kan enggak, saudara sekalian, udah tambah kerja setengah hari, ngantuk, cari yang nyender. Silakan saja kalau kebagian pas nyender. Tapi niat kita harus di saf yang paling pertama. Bayangkan bagaikan dia berkurban dengan unta. Begitu besar pahalanya itu. Kita kadang-kadang seperti orang yang sudah banyak pahala. Nah, mulai hari ini saya ingatkan kembali bahwa Jumat itu jangan main. Segera. Saudara, yang namanya Jumat itu azan 2 kali bukan zaman Nabi. Zaman siapa? Utsman bin Affan. Karena waktu itu belum ada jam, belum ada jadwal sholat, belum ada HP pakai alarm, belum ada. Maka ketika sholat Jumat itu banyak yang terlambat. Sehingga Utsman bin Affan ambil inisiatif azan pertama di pasar, di tempat nelayan, karena suka terlambat, di situ azan. Supaya apa? Supaya mereka ingat, oh iya ini hari Jumat, maka bersiap-siap untuk sholat Jumat. Itulah terjadinya azan 2 kali zaman Utsman bin Affan. Boleh Pak? Nggak masalah. Ingat, jangan tambah-tambah lagi. Rasul mengatakan ada hadis dariku, ada hadis dari Khulafaul Rasyidin. Siapa itu Khulafaul Rasyidin? Jangan tambah-tambah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 3, 4. Sama halnya saudara sekalian, jangan Anda mengatakan sholat tarawih yang 20 plus witir 3, 23 itu dari Rasul. Tidak, bukan, dari Umar. Boleh, silakan. Karena Nabi mengatakan ada hadis dariku dan ada hadis dari Khulafaul Rasyidin. Termasuk Utsman bin Affan itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini saya katakan bahwa jangan ada di benak kita hanya satu-satunya bahwa zuhur itu, katakan Jumat jam 12 pas. Belum tentu saudara. Zaman Nabi belum ada jam. Maka Islam menggunakan, kalau peredaran bulan dipakai untuk kalender,
peredaran matahari digunakan untuk waktu-waktu sholat. Ini yang jam tidak bisa ikut. Kita mulai zuhur. Zuhur itu ketika matahari tengah-tengah tergelincir dikit, azan zuhur zaman Nabi. Makanya ketika itu jarang turun hujan. Memang skenario seperti itu, saudara sekalian. Maka dipelajari ada hitungan hisab. Kalau hanya letelek, ru'yat dengan itu tadi, dari subuh sampai sore hujan mendung, nggak kelihatan matahari, maka kita nggak sholat zuhur. Maka ilmu pengetahuan, mari katakan irfa'ullah zaniya aman minkum utul ilmu derajat. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Kalau harkat martabat kita ingin diangkat oleh Allah, tidak cukup dengan keimanan, harus dengan ilmu pengetahuan, termasuk perhitungan hisab, mempermudah. Nah, terkadang ketika matahari tengah-tengah itu tergelincir, bisa jam 12 kurang, bisa kayak sekarang jam 11.39. Saya anjurkan kepada umat Islam, belilah atau di HP ada itu dari dinas Bimas Islam kalau tidak salah itu, Departemen Agama, itu ada jadwal suatu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan zaman Nabi saya katakan tidak pakai jam, karena zaman Nabi belum ada jam, maka dipakailah peredaran matahari untuk menentukan waktu-waktu sholat. Asar, ketika bayangan kita sejajar, asar, ajan asar. Maghrib, matahari lagi merah, maka dikatakan belum malam. Isya, tenggelam, malam. Subuh, terbit fajar. Nah, sekarang ini sudah ada perhitungan hisab, saudara sekalian. Kita tidak perlu lihat itu lagi, lihat jadwal. Sudah setahun dibikin, dari Januari sampai Desember. Bahkan Departemen Agama mengirimkan kepada kita. Oleh karena itu, agar sholat Jumat kita ini jangan sampai nilainya berkurang. Ulang kali saya katakan, mumpung Allah masih beri kesempatan kita hidup, gunakan, manfaatkan untuk ibadah, termasuk sholat Jumat ini, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu hari pada sholat Jumat ini salah satu banyak tentang hari Jumat itu. Cuman tidak mungkin dalam khutbah Jumat yang singkat ini saya akan jelaskan semua. Yang penting-penting saja. Jadi mulai besok kita persiapkan diri kita. Walaupun sekarang sudah ada wacana. Bagaimana Pak kalau dokter sedang operasi? Itu pengecualian, saudara sekalian. Ini nggak ada urusan papa, itu yang dilarang. Nggak ngapa-ngapain. Dengan sengaja, antara khotibnya begitu naik, saya masuk. Hati-hati saudara. Mulai hari ini, perhatikan waktu itu. Dan itulah tanda bukti keimanan kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat. Nggak usah tanya orang lain tentang iman kita ini. Tanya diri kita ini, apatah lagi sekarang ini dalam sholat Jumat ini, saudara sekalian. Jadi mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini membawa kita ke depan lebih baik lagi. Saya dan kita semua, mari sama-sama fas'au ila zikrillahi wa zarul baik, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, itu lebih baik ketimbang urusan-urusan yang lain. Kecuali memang ada pekerjaan-pekerjaan yang sedang dibahas sekarang ini, terutama Muhammadiyah. Bagaimana dokter, bagaimana orang yang kena SIP, apa Jumat 2 kali, apa diundur, itu masih belum putus, saudara sekalian. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak ada halangan apa-apa, bersegeralah fas'au, bersegeralah kita mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan sampai di masjid, tahiyatul masjid. Apa sunnahnya? Sholat sunnah intidar. Menunggu waktu, nggak ada di hari lain. Maghrib, kita di masjid, nunggu isya, intidar, nggak ada. Hanya di Jumat. 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. Berapa rakaat? Secukupnya, sekuat kita. Kapan? Sampai kalau sekarang diumumkan pengumuman atau sampai khotib naik mimbar. Semampunya kita. Itu sunnahnya itu, saudara sekalian. Pak baca Quran saya nggak tahu. Boleh-boleh saja. Zikir silakan saja. Tapi sunnahnya ketika masuk ke masjid, menunggu khotib naik mimbar, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 semampu kita. Itu SOP-nya. Maaf saudara, berkali-kali kita peringati Maulid Nabi dengan pakai upacara, bahkan biaya cukup besar. Tapi banyak sunnah-sunnah beliau yang kita nggak kerjakan. Ini kan kabur maktan. Jangan bisa ngomong doang, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Hei orang beriman, jangan bisa ngomong.
Jangan Anda teriak-teriak cinta Rasul. Rasul nggak perlu teriak-teriak cinta dia. Yang ia inginkan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'il jannah. Ini inti maulid Nabi. Gak usah pakai upacara juga nggak masalah. Sunnahnya kita hidupkan. Ini yang berat sekalian. Ada sekarang sunnah yang hilang. Saya sampaikan hari ini. Betul kata Nabi, suatu saat ajaran Islam itu dipegang bagaikan bara api, dilepas hilang. Apa itu? Termasuk di Selipi. Saya asli orang Selipi, saudara sekalian. Di era tahun 80-an ke bawah, apalagi tahun 70, belum pernah entah suaminya meninggal, entah bapaknya meninggal, entah ibunya meninggal, entah anaknya meninggal, belum pernah ketika diantar ke kuburan, belum pernah kaum perempuan ikut nganterin ke kuburan. Sekarang hilang. Kata Nabi, an umi atiyah nuhina alim janais jenazah wala biyaksam alaina, kata Nabi. Kaum umi atiyah perempuan dilarang nganterin ke kuburan. Kenapa? Dosa. Sekarang lihat. Ulang kali saya katakan, kenapa? Karena pikirnya bukan lagi Quran dan Sunnah, televisi dan kaum selebriti. Maaf, karena yang mati di kubur itu bukan orang Islam. Yang nganter perempuan, laki-laki, LGBT ikut semua. Kita umat Islam ikut-ikutan. Padahal itu dilarang. Ini udah hilang, saudara sekalian. Dan banyak lagi tuntunan Nabi seperti Jumat ini. Sholat sunnah intidak sudah jarang sekali orang yang mengerjakan itu. Mudah-mudahan ke depan, mari sama-sama tingkatkan keimanan ketakwaan kita dengan ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama yang belum kita miliki. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'al muttaqina imama. Allahumma rabban nas asbil ba'sa isbi anta safi la shifa'a la subaka sifan la yughris saqaman. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratul maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruhu bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.